Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah desa sunyi yang terletak di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuan semata wayangnya. Desa itu dikelilingi hutan lebat, sungai yang mengalir tenang, dan perbukitan hijau yang membentang sejauh mata memandang. Rumah mereka kecil dan sederhana, berdinding kayu dengan atap daun rumbia. Meski hidup dalam kekurangan, sang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, sang ibu sudah bangun. Ia menyiapkan makanan seadanya, lalu pergi ke ladang dengan cangkul di tangan. Di ladang, ia menanam padi, cabai, dan sayuran lain. Terkadang ia juga masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar atau buah-buahan liar. Semua itu ia lakukan seorang diri. Ia tak pernah mengeluh. Semua demi anaknya. Anak yang cantik namun berhati dingin. Anaknya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kulitnya halus, wajahnya rupawan, rambutnya panjang terurai seperti sutra hitam. Banyak orang di desa memuji kecantikannya. Namun sayangnya, kecantikan itu tidak diiringi dengan hati yang baik. Gadis itu sangat malas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Saat ibunya berangkat ke ladang, ia masih terlelap. Saat ibunya pulang dengan tubuh lelah, ia hanya sibuk bercermin, merias diri, atau berjalan-jalan ke desa. Lebih buruk lagi, ia memiliki sifat sombong. Ia sering meremehkan orang lain yang dianggapnya tidak sebanding dengan dirinya. Ia merasa dirinya paling cantik dan paling pantas mendapatkan kehidupan mewah. Yang paling menyakitkan adalah, ia merasa malu memiliki ibu seperti itu. Ibunya sudah tua, kulitnya keriput, pakaiannya sederhana, dan tangannya kasar karena kerja keras. Setiap kali berjalan bersama, gadis itu selalu menjaga jarak. Ia tidak ingin orang tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Hari menuju pasar. Suatu pagi yang cerah, sang ibu berkata dengan lembut, "Anakku, hari ini kita ke pasar di desa seberang bukit. Sayur kita sudah banyak. Kita bisa menjualnya dan membeli beras." Gadis itu mengerutkan kening. "Aku malas," jawabnya singkat. Sang ibu tersenyum sabar. "Temani ibu ya. Perjalanan jauh, ibu butuh teman." Setelah dibujuk berkali-kali, gadis itu akhirnya mengalah. Tapi dengan satu syarat, katanya dingin. "Apa itu, Nak?" tanya sang ibu. "Aku akan berjalan di depan. Ibu harus di belakang. Dan, kalau ada orang bertanya, ibu jangan bilang bahwa ibu adalah ibuku." Kata-kata itu menusuk hati sang ibu seperti pisau. Namun ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, Nak." Penolakan yang berulang. Perjalanan menuju pasar tidak mudah. Mereka harus melewati jalan tanah, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit. Sang ibu berjalan sambil memanggul keranjang berat berisi sayuran. Napasnya terengah-engah, namun ia tetap berusaha mengikuti langkah anaknya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang. Seorang pria desa menyapa, "Selamat pagi, gadis cantik. Siapa wanita tua di belakangmu itu?" Dengan cepat, gadis itu menjawab, "Oh, dia pembantuku." Sang ibu terdiam. Hatinya terasa diremas. Namun ia tetap berjalan. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan sekelompok perempuan. "Cantik sekali kamu. Itu ibumu ya?" tanya salah satu dari mereka. Gadis itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Bukan.
Dia hanya orang suruhan. Kali ini, air mata sang ibu jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia menghapusnya diam-diam agar tidak terlihat. Langkah demi langkah terasa semakin berat, bukan karena beban di pundaknya, tetapi karena luka di hatinya. Langit yang berubah. Saat mereka hampir mencapai puncak bukit, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Awan gelap berkumpul. Angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Sang ibu berhenti berjalan. Ia menatap anaknya yang masih berdiri di depan dengan angkuh. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Anakku, mengapa kau lakukan ini pada ibu?" Gadis itu tidak menoleh. Sang ibu menutup matanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Dengan suara lirih yang penuh kesedihan, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika benar anak ini durhaka, jika benar hatinya telah membatu, maka berilah ia pelajaran agar ia menyadari kesalahannya." Kutukan yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, petir menyambar. Gadis itu terkejut. "Ibu, apa yang terjadi?" teriaknya. Namun belum sempat ia bergerak, kakinya terasa berat. Ia menunduk, dan terkejut melihat kakinya perlahan berubah menjadi batu. "Apa ini?" "Ibu, tolong aku." Rasa panik mulai menyelimuti dirinya. Perubahan itu terus naik ke betisnya, ke pahanya. Ia jatuh berlutut. Air mata mengalir deras. "Ibu, maafkan aku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi." Sang ibu hanya bisa menangis. Ia ingin memeluk anaknya. Ia ingin menyelamatkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh gadis itu terus membatu. Tangannya yang dulu lembut kini kaku. Wajahnya yang cantik perlahan mengeras. Namun air matanya masih mengalir. Hingga akhirnya ia benar-benar berubah menjadi batu. Batu yang menangis. Batu itu tetap berdiri di puncak bukit. Bentuknya menyerupai seorang gadis yang sedang berlutut. Dari celah-celahnya, air menetes perlahan, seperti air mata yang tidak pernah berhenti. Masyarakat setempat percaya, itu adalah air mata penyesalan. Sejak saat itu, batu tersebut dikenal sebagai batu menangis. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan bahwa kasih sayang orang tua adalah tulus dan tak terbatas. Kesombongan dan kedurhakaan akan membawa kehancuran. Penyesalan yang datang terlambat tidak akan mengubah keadaan.